Gibranlah yang paling siap menghadapi debat Cawapres tempo hari. Hal yang diragukan banyak orang terhadap Gibran sebelumnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Gibran dalam debat Cawapres itu membuktikan keunggulan generasi muda yang memiliki wawasan yang sangat luas. Jangan pernah meremehkan generasi muda, karena anak muda itu mungkin dari mudanya lebih banyak mendapatkan akses informasi, karena di dunia digital sekarang ini begitu banyak kita bisa mengakses begitu banyak apa yang ingin kita tahu. Itu sangat mudah diakses. Makanya dari sini kita akan melihat bagaimana yang dulunya Gibran diremehkan, akan tapi Gibran membuktikan diri sebagai seorang pemenang dalam debat Cawapres. Ini adalah seorang opini dari seorang pengamat politik yang melihat debat Cawapres dan kemudian dia memberikan opininya. Dan kita akan sama-sama mendengarkan link original video di deskripsi, guys. Gibranlah yang mengajukan pertanyaan, sehingga ia pun bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul dalam debat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan Muhaimin Iskandar, meskipun dalam lingkup nasional, ia lebih banyak mengurusi masalah legislasi. Permasalahan-permasalahan masyarakat yang diserapnya tidak langsung dicarikan solusinya, tetapi harus dibicarakan dulu panjang lebar di parlemen. Sehingga ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan pada debat Cawapres pun, ia lebih banyak berteori dengan mengemukakan gagasan yang terkadang mengawang-awang dan bahkan terlihat kaget ketika Gibran mengajukan pertanyaan dengan menggunakan singkatan yang tidak dipahami oleh Muhaimin. Lalu Mahfud MD, sebagai ahli hukum, ia sangat berpengalaman dalam mengurusi regulasi. Dan membuat regulasi itu, seperti diungkapkan Menko Polhukam ini dalam debat Cawapres, prosesnya sangat panjang dan harus melalui berbagai tahapan. Akibat proses panjang yang harus dilalui dalam membuat regulasi, Mahfud pun tidak bisa langsung menjawab pertanyaan Gibran tentang regulasi carbon capture and storage. Mari kita lihat cuplikannya. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Regulasi Cukup carbon Bapak? capture Baik, and storage. silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? 1, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUK-TIPI namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUK-TIPI dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Usai debat, Mahfud berkata kepada awak media bahwa pertanyaan Gibran itu tidak relevan karena di luar tema debat sesi kedua. Mahfud mengaku pihaknya sebenarnya telah membuat catatan atau kajian terkait isu carbon capture and storage yang akan dibahas pada sesi debat Cawapres 21 Januari mendatang. Pernyataan yang cukup aneh sebenarnya. Kalau memang sudah membuat catatan dan kajian tentang materi yang dipertanyakan Gibran, mengapa tidak langsung dijawab saja pada saat itu juga? Mengapa harus menunggu sampai tanggal 21 Januari 2024? Padahal mungkin saja isu tersebut tidak akan muncul lagi pada acara debat Cawapres yang akan datang. Cara Mahfud menjawab pertanyaan Gibran menunjukkan bahwa Cawapres nomor urut 3 ini sebenarnya tidak siap
atau tidak dipersiapkan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga. Lalu, lagi-lagi yang disalahkan adalah Gibran. Lagi-lagi Gibran mengatakan salah memberikan curang. pertanyaan, katanya. Ini sama saja dengan anak sekolah yang tidak bisa menjawab soal ujian, kemudian yang disalahkan adalah gurunya. Tapi coba lihat, bagaimana Gibran menjawab pertanyaan Muhaimin yang cukup bersayap tentang proyek-proyek perkotaan yang dibiayai pemerintah pusat. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Ini Pak tuduhan Gibran tendensius, menyampaikan pertanyaan tips tendensius. and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain Maksudnya bisa tahu belajar kemana ya? agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Saya kira Tenang, itu. Cukup? Cukup. Baik. cukup. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, Tenang, Mohon tenang, mohon tenang. jumlah jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ya? ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Muhaimin meminta Gibran memberikan tipsnya untuk para wali kota dan bupati lainnya tentang cara mendapatkan proyek-proyek perkotaan yang dibiayai pemerintah pusat. Pertanyaan Muhaimin yang seperti dikatakan Gibran tendensius, tetap dijawab Gibran dengan lancar dan komprehensif. Gibran tidak menyalahkan Muhaimin mengapa mengajukan pertanyaan seperti itu. Tidak seperti kubu Muhaimin yang melaporkan Gibran ke KPU karena mengajukan pertanyaan yang mengandung singkatan dan Muhaimin tidak tahu kepanjangannya. Kesimpulannya, Gibranlah yang paling siap menghadapi debat Cawapres tempo hari. Oke teman-teman ya, jadi itu pengamatan dan itu sebenarnya fakta dan sebenarnya harus mengakui, bahkan dalam survei pun banyak kader PDIP yang mengakui bahwa Gibran unggul dalam debat Cawapres. Itu surveinya ya, yang kita baca kemarin kan. Jadi kita bisa melihat bahwa ya seharusnya jangan menganggap remeh anak muda, karena anak muda itu untuk akses dalam pengetahuan yang ini pelajari itu begitu luas. Apalagi Gibran itu mempunyai banyak-banyak mentor-mentor yang saya pikir dia itu, mereka semua itu sangat berpengalaman dalam bidang-bidang hal seperti ini. Dan Gibran pun terbukti pernah mempunyai pengalaman dalam debat KPU waktu di Solo kemarin. Yang ternyata hanya Gibran saja yang mempunyai pengalaman debat. Dan cara dan mekanismenya Gibran udah tahu. Jadi bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu. See you and God bless. Bye guys.